Gaza telah menjadi tanah luka yang tak kunjung sembuh dihantam bom, ditelan kelaparan, dan dilupakan dunia yang sibuk menonton tanpa benar-benar melihat. Tapi tak ada yang pernah membayangkan bahwa harapan justru datang bukan dari PBB, bukan dari pasukan bantuan, melainkan dari 3 lelaki tua bersarung dari tengah hutan Kalimantan yang berjalan tanpa senjata, hanya membawa doa dan keyakinan bahwa cinta masih bisa melindungi kehidupan. Saat rudal-rudal jatuh dan dunia kehilangan arah, mungkinkah 3 dukun Dayak mampu menantang kekuatan militer terbesar dengan hanya kekuatan spiritual? Semuanya bermula pada satu malam sunyi di jantung Borneo, tempat di mana perjalanan mereka dimulai. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar, agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Tonton video ini sampai habis, karena ada pesan menyentuh yang sayang banget kalau dilewatkan, dan akhir cerita yang sangat tak terduga. Sekarang, yuk kita lanjut ceritanya. Langit di atas Kalimantan hari itu berbeda. Awan menggantung rendah, seperti tak ingin bergerak. Udara yang biasanya mengalir lembut di antara pohon-pohon tinggi, mendadak kaku, nyaris berhenti. Burung gang yang biasa bernyanyi di pagi hari diam. Seribu, bahkan aliran sungai Mahakam yang terkenal ganas, hanya bergumam pelan. Di desa terpencil bernama Tumbang Tambut, di tengah hutan lebat yang dijaga oleh roh-roh leluhur, 3 lelaki tua duduk bersila menghadap api kecil yang menyala. Mereka adalah Apai Janggut, Pengara, dan Lulung Tapak 3, dukun besar dari tanah Dayak yang tak banyak bicara. Namun setiap ucapannya membuat alam ikut menunduk. Malam sebelumnya, ketiganya mendapatkan mimpi yang sama. Mimpi yang aneh, tapi terasa begitu nyata. Di dalam mimpi itu, mereka melihat tanah gersang, bangunan-bangunan hancur, dan suara tangisan anak-anak yang memanggil-manggil. Bukan ibu mereka, tapi Tuhan. Dan yang paling menggetarkan, ada seorang anak kecil yang menatap langsung ke mata mereka, lalu berkata lirih, "Bapak, tolong, kami tidak punya siapa-siapa lagi." Apai Janggut, yang paling tua dan berjanggut panjang hingga ke dada, membuka matanya perlahan. Ia menghela napas dalam-dalam. Di usianya yang lebih dari setengah abad, ia telah menyaksikan banyak hal perang, antar suku, bencana alam, kematian saudara. Tapi belum pernah ia merasa sekosong ini. Seolah hatinya dicungkil dari dada dan ditinggalkan di tempat lain. Bengara, yang tubuhnya tinggi besar, dengan tato burung elang di dada, menggenggam erat tongkat kayu ulin miliknya. Ia menatap ke arah barat, ke tempat matahari tenggelam, dan bergumam, bukan hanya mimpi. Ini panggilan. Lulung Tabak tak berkata apa-apa, tapi air mata menetes di pipinya. Dukun muda yang dikenal paling pendiam itu merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hatanya gemetar seperti dedaunan diterpa angin malam. Malam itu, mereka bertiga sepakat akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh para pendahulu mereka. Mereka akan pergi ke tempat yang jauh, ke tanah yang belum pernah mereka injak, ke Palestina. Di balai adat, mereka menggelar ritual sakral. Hanya orang-orang terpilih yang boleh hadir. Di tengah kobaran api dan suara gong, Apai Janggut memanggil, "Roh leluhur, oh petara, roh penjaga tanah dan langit, dengarlah kami. Kami hendak melangkah ke tempat asing, bukan untuk perang, tapi untuk damai, bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menyembuhkan." Asap kemenyan menari-nari di udara. Shondang dipukul pelan, menyatu dengan detak jantung mereka yang mulai berdegup cepat. Dari luar balai, terdengar suara burung hantu bersahutan pertanda bahwa dunia gaib memperhatikan. Lulung Tabak kemudian mengambil seikat daun sirih dan membasuhnya ke kening mereka satu persatu. Daun-daun itu segera layu setelah menyentuh kulit mereka, tanda bahwa roh-roh setuju, ucapnya pelan. Malam itu, hujan turun, tapi bukan hujan biasa. Airnya dingin, seperti air dari sungai yang mengalir di bawah tanah keramat. Bau tanah yang terkena air hujan
menebar aroma kuat, membuat seluruh desa sunyi. Tidak ada yang tidur malam itu. Mereka tahu ada yang sedang terjadi. Keesokan harinya, desa Tumbang Tambut berkumpul di lapangan kecil yang dikelilingi pohon raksasa. Anak-anak digendong ibunya. Para lelaki tua menunduk hormat. Tak ada musik, tak ada tepuk tangan, hanya tatapan diam dan air mata yang tertahan. Apai Janggut berdiri di tengah kerumunan, mengenakan ikat kepala dari kulit kayu dan kalung manik-manik, warisan nenek moyang. Ia berbicara pelan, tapi setiap kata menusuk. Kami tidak tahu apakah akan kembali. Tapi kami tahu, jika kami diam, kami berdosa. Sebab ketika orang-orang tak bersalah dibantai, dan kita hanya menonton, maka kita bukan manusia. Kita hanya bayangan. Bengara menambahkan, kami tidak membawa parang, tidak membawa senjata. Kami hanya membawa iman dan doa. Kalau itu tidak cukup, biarlah tubuh kami yang hancur. Suara tangis mulai terdengar. Seorang ibu muda berlutut sambil memeluk anaknya. Ia menangis keras, lalu berseru, "Tolong sampaikan pada anak-anak di sana bahwa kami di sini masih peduli. Jangan biarkan mereka merasa sendiri." Lulung Tabak menatap langit yang mulai cerah. Ia berkata tanpa menoleh, "Doa adalah senjata. Tapi hanya jika hatinya bersih." Mereka meninggalkan desa dengan berjalan kaki, menyusuri jalan setapak yang hanya diketahui oleh mereka yang mengenal hutan. Tidak ada mobil, tidak ada kendaraan, hanya langkah pelan yang membawa mereka semakin jauh dari kampung, semakin dekat ke misi suci mereka di otas mereka. Langit tetap mendung, tapi tidak ada guntur, tidak ada kilat, seolah langit sedang menahan napasnya, menunggu. Langkah mereka tidak membawa teriakan, tapi bumi merasakannya. Pohon-pohon merunduk, burung-burung terbang rendah mengiringi, dan di ujung sungai, seekor buaya putih muncul sejenak, lalu menyelam kembali. Tanda bahwa Allah mendukung perjalanan mereka. Mereka tidak tahu apa yang menanti, tapi mereka tahu mereka tidak sendiri. Hutan Kalimantan tak pernah benar-benar sunyi. Bahkan dalam diamnya, ada desir yang bicara, ada dedaunan yang berbisik. Tapi pagi itu, sesuatu berbeda. Alam seolah sedang menahan napasnya. Udara menggantung. Embun yang biasanya cepat menguap, kini menetap lebih lama di ujung daun. Langkah 3 dukun yang berjalan perlahan menyusuri pinggiran sungai, disambut oleh keheningan semesta. Perjalanan mereka belum jauh. Mereka baru menempuh sebagian kecil dari tanah mereka sendiri. Tapi tiba, mereka seperti menyatu dengan bumi, tidak membawa bekal layaknya musafir. Tidak ada tas besar atau logistik, hanya satu tas kecil berisi akara keran suci, sebilah tulang keramat, dan segenggam garam dari Laut Timur. Selebihnya, hanya doa yang tersimpan di dada masing-masing. Apai Janggut berjalan paling depan, kakinya menjejak tanah dengan mantap, seolah setiap langkah adalah bagian dari ibadah. Lelaki tua itu tak pernah berbicara sembarangan, tapi hari itu dia bersuara, meski pelan. Kita bukan orang pertama yang mencoba membawa damai ke tanah penuh luka, tapi mungkin kita yang paling bodoh karena hanya membawa doa. Penggaryang berada di tengah tertawa pendek. Doa adalah kekuatan paling gila, tak bisa dilihat, tak bisa diukur. Tapi kalau sampai mengguncang langit, apa yang bisa melawannya? Lulung Tabak hanya tersenyum tipis, lalu mengeluarkan segenggam tanah dari kantong kainnya dan menaburkannya ke sungai. Ia membisikkan mantra kuno, menyapa roh-roh air agar perjalanan mereka diberkahi. Setelah 3 hari berjalan, mereka tiba di sebuah dusun kecil di tepian hutan. Dusun terakhir sebelum jalan aspal dan kendaraan bermotor mengambil alih wajah peradaban. Disinilah mereka akan menumpang kendaraan menuju bandara. Warga dusun itu menyambut mereka dengan diam. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada upacara, tapi dari mata mereka terlihat rasa kagum dan bingung bercampur jadi satu. Ada yang mengangguk pelan sebagai tanda hormat, ada pula yang hanya menunduk, terlalu takut untuk bicara. Seorang anak kecil mendekati mereka, membawa seikat daun pisang yang berisi ketan dan kelapa parut. "Untuk perjalanan, Nek," ucapnya lirih kepada Lulung Tabak. Lulung mengelus kepala bocah itu dan tersenyum. "Terima kasih, Nak. Doamu lebih kami butuhkan
daripada makanan ini. Di rumah panggung milik keluarga tua, mereka bermalam untuk terakhir kalinya di tanah Kalimantan. Di sana, mereka mandi di sungai kecil yang mengalir jernih, lalu duduk mengelilingi perapian untuk mempersiapkan raga dan jiwa. Apai Janggut mengambil sehelai kain putih, membentangkannya di depan mereka, lalu meletakkan benda-benda kecil di atasnya. Batu dari sungai Barito, manik-manik dari tulang rusa, cabang akar bajakah yang berusia puluhan tahun, dan sebongkah tanah dari makam leluhur mereka. Ia kemudian berkata pelan, "Benda ini bukan jimat, ini bukan pelindung, ini hanya pengingat bahwa kita bukan siapa-siapa, hanya utusan. Kalau mati pun, kita bukan pahlawan, hanya penyambung lidah doa-doa yang terputus." Bengara membuka baju, memperlihatkan dada penuh luka dan tato. Ia mulai menggambar dengan getah pohon dan darah ayam kampung yang mereka sembelih secara adat. Lukisan itu membentuk simbol burung enggang menerjang langit, lambang keberanian bagi suku Dayak. "Kalau ini tubuh terakhirku, biarlah ia menyimpan tanda bahwa aku pernah berjuang. Bukan untuk perang, tapi untuk cinta," gumam Bengara lirih. Lulung Tabak memejamkan mata dan masuk ke dalam trance. Ia melantunkan doa dalam bahasa yang hanya dipahami roh-roh penjaga. Nafasnya berat, peluh mengalir di keningnya, tapi suaranya semakin lantang, semakin menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Saat itu, angin mendadak masuk ke dalam rumah. Api di perapian berkedip-kedip. Jendela terbuka sendiri, dan di luar, suara gonggongan anjing berhenti seketika. Alam kembali menyimak. Ketika Lulung membuka matanya, ia berkata dengan suara serak, "Mereka menyetujui, tapi ada syarat. Kita tak boleh membawa kebencian, walau hanya sebutir dalam hati." Apai Janggut menunduk. Itu syarat paling berat. Keesokan harinya, dengan pakaian sederhana dan tas kecil di punggung, mereka naik ke atas mobil bak terbuka yang akan membawa mereka ke kota. Tidak ada yang bicara, hanya debu yang berterbangan, dan tatapan penduduk dusun yang mengantar mereka dengan doa dalam diam. Di kota, mereka bertiga menjadi pusat perhatian, bukan karena pakaian aneh atau raut wajah, tapi karena aura yang menyelimuti mereka. Di tengah bising kendaraan dan bangunan beton, mereka berjalan dengan tenang, seperti pohon tua yang tak goyah diterpa angin. Di bandara, petugas bingung saat memeriksa barang bawaan mereka. Tidak ada handphone, tidak ada paspor, kami hanya punya ini. Apai Janggut menyodorkan surat adat yang ditulis tangan dan bertanda tangan darah. Petugas itu sempat ingin menolak, tapi kemudian datang seorang lelaki tua berseragam yang tak diketahui dari mana datangnya. Ia membaca surat itu, lalu berkata, "Biarkan mereka lewat. Mereka bukan penumpang biasa." Tanpa pertanyaan lebih lanjut, ketiganya pun naik ke pesawat dengan tenang. Di dalam kabin, banyak penumpang yang menoleh. Ada yang berbisik, ada yang diam mematung. Tapi yang paling aneh, anak-anak kecil yang rewel langsung tenang saat ketiga dukun itu lewat. Salah satu bayi bahkan tersenyum dan mengulurkan tangan ke arah Lulung Tabak. Ia menyentuh pipinya sejenak, lalu tersenyum kembali, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata sedang menyelimuti mereka. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi di depan, tapi di dalam hati, ketiganya tahu satu hal. Mereka membawa harapan. Bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka sakti, tapi karena mereka percaya, ketika manusia berhenti percaya pada kekuatan kebaikan, maka dunia akan tenggelam dalam luka yang tak sembuh, dan selama doa masih bisa diucapkan, selama bumi masih bisa mendengar, mereka akan melangkah. Pesawat menderu pelan di angkasa. Awan bergolong-golong di luar jendela seperti arakan putih yang tak henti menari. Di kursi nomor 8, 9, dan 10 deretan kiri, 3 lelaki dari Kalimantan duduk dalam diam. Tak satu pun dari mereka tertidur. Tak satu pun menyentuh layar hiburan di depan. Dan kadang memejam sambil berbisik dalam hati. Apai Janggut yang duduk di dekat jendela menatap langit yang tak berujung. Dalam benaknya terbayang kampung halaman yang perlahan menghilang dari pandangan pohon-pohon tua, sungai yang berliku,
suara gong di balai adat yang mengiringi kepergian mereka. Ia tak menangis, tapi hatinya menggetar hebat karena ia tahu perjalanan ini bukan sekadar lintas benua, tapi lintas takdir di sebelah. Benggara menatap tangannya sendiri. Telapak yang besar dan keras itu dulu digunakan untuk menebang, meracik, dan menyembuhkan. Tapi sekarang, ia membawanya ke medan yang sama sekali berbeda. Apa mungkin tangan ini bisa melindungi anak-anak yang dilempari bom? Gumamnya pelan, tapi ia sadar. Bukan tangan yang harus kuat, melainkan doa yang keluar dari hati. Lulung Tabak duduk paling ujung dekat lorong, memejamkan mata hampir sepanjang perjalanan. Ia tidak tidur. Ia sedang menembus batas kesadaran. Dalam batinnya, ia menyusuri medan yang belum terjamah, mencari celah dalam langit yang kelabu, meminta restu pada entitas-entitas yang menjaga dunia di luar batas kasat mata. Beberapa penumpang memerhatikan mereka, sebagian hanya sekilas, sebagian terang-terangan. Seorang wanita parubaya asal Timur Tengah mendekat, membawa segelas air mineral, dan dengan ragu menyodorkannya kepada Apai Janggut. Untuk Bapak, dari hati, katanya dalam bahasa Inggris terbata. Apai tersenyum, menerima gelas itu dengan dua tangan, lalu membalas dalam bahasa sederhana. Terima kasih. Semoga kebaikanmu menjadi peneduh di hari terik. Wanita itu tersenyum kecil, tapi air matanya menetes saat kembali ke kursinya. Karena tanpa tahu siapa mereka sebenarnya, dia merasa bahwa ada sesuatu yang besar sedang dibawa oleh tiga lelaki. Ini sesuatu yang bukan dari dunia ini. Pesawat transit di Malaysia, lalu Qatar, sebelum akhirnya menuju Lebanon. Sepanjang perjalanan, tidak sekalipun mereka mengeluh. Mereka menunggu di bandara tanpa menyentuh gadget, hanya duduk bersila di sudut ruangan, melantunkan mantra dalam hati, sambil sesekali menyalakan dupa kecil dari dalam kain bandelan mereka. Orang-orang mengira mereka pendeta, biksu, atau orang sakti, tapi mereka tak menjelaskan apa-apa, karena yang mereka lakukan bukan untuk dikenal, hanya untuk sampai di Gaza, di perbatasan Lebanon Mesir, di sebuah kota kecil bernama Rafah. Mereka menyewa kendaraan tua milik seorang pria Palestina bernama Abdel Karim. Pria itu awalnya curiga dengan mereka, terlebih saat tahu bahwa mereka tidak membawa uang dalam jumlah besar, hanya daun, akar, dan manik-manik. Tapi setelah Apai Janggut menyentuh kepala anak lelakinya yang lumpuh dan berdoa dalam diam, keajaiban terjadi. Anak itu menggerakkan jarinya, Karim menangis, memeluk anaknya, dan tanpa kata lebih lanjut langsung membawa mereka ke truk miliknya. Apapun yang kalian lakukan, katanya terbata, saya akan antar sampai nyawa saya tak lagi ada. Perjalanan ke Gaza tidak semudah kelihatannya. Ada penjagaan ketat di mana-mana. Tank baja, drone, dan pos militer berdiri seperti tembok besi tanpa celah. Tapi justru, disitulah keanehan dimulai. Saat kendaraan mereka mendekat ke pos militer pertama, kamera CCTV mendadak mati. Radar alarm militer tidak berbunyi. Bahkan anjing pelacak yang biasa menggonggong liar hanya duduk diam dengan kepala menunduk. Seorang tentara Israel menghentikan kendaraan mereka, memeriksa dengan curiga. Apa ini? Siapa kalian? Mana paspor kalian? Benggara turun dari truk, melangkah dengan tenang ke arah tentara itu. Tapi tidak berkata apapun, ia hanya berdiri, meletakkan tangan di dada, dan memejamkan mata. Tiba-tiba, angin berhembus sangat kencang, debu naik ke udara. Mata para tentara tertutup sesaat, dan ketika mereka membuka kembali ketiga, dukun itu sudah tidak ada. Mereka telah menembus pos itu. Tanpa suara, tanpa senjata, tanpa darah. Karim tidak bisa berkata apa-apa. Ia memegang setir truk dengan gemetar. Apa yang barusan terjadi? Tanyanya pelan. Apai Janggut menepuk bahunya. Ketika iman lebih kuat dari logika, batas antara dunia menjadi kabur. Perjalanan mereka berlanjut, melewati reruntuhan dan kota-kota yang tak lagi hidup. Setiap tempat yang mereka lewati, mereka sempatkan berhenti. Mereka duduk di tengah puing-puing, menyentuh tanah, dan berdoa. Dan setiap kali itu terjadi, udara menjadi lebih sejuk,
burung-burung kembali bernyanyi, dan anak-anak yang ketakutan mulai tersenyum walau hanya sedikit. Di satu tempat, mereka menemukan sekelompok anak yatim yang tinggal di bawah reruntuhan sekolah, tanpa makanan, tanpa cahaya, hanya berselimut debu dan trauma. Lulung Tabak berjalan ke arah mereka dan berkata, "Kami bukan penyelamat, tapi kami tahu siapa yang bisa menyelamatkan." Ia lalu duduk dan mulai berdoa dalam bahasa suku Dayak. Suaranya lembut, seperti desiran angin sore. Anak-anak itu mendekat, salah satunya duduk di pangkuan Bengara. Dan ketika doa selesai, hujan turun. Bukan hujan badai, tapi gerimis lembut yang membawa wangi tanah basah dan udara yang bersih. Air mengalir pelan di antara batu-batu. Anak-anak menengadahkan tangan mereka, menangkap hujan dengan wajah bersinar. Salah satu dari mereka berkata dengan logat Arab, "Apakah kalian malaikat?" Apai janggut tersenyum tipis. "Kami hanya orang tua dari hutan yang ingin dunia tahu bahwa Palestina tidak sendirian." Malam itu, mereka bermalam di puing rumah yang dulunya tempat berkumpul warga. Mereka tidur di lantai, berselimut. Langit yang mulai tenang. Karim menjaga mereka dari kejauhan dengan air mata yang belum berhenti sejak anaknya bisa bergerak. Di kejauhan, suara ledakan masih terdengar, tapi entah mengapa, di tempat itu tidak ada rasa takut. Yang ada hanya satu keyakinan, 3 dukun dari Borneo telah tiba, dan sesuatu yang besar sedang menanti. Fajar di Gaza tidak pernah benar-benar tenang. Bahkan ketika langit memerah dengan lembut, suara bom di kejauhan tetap terdengar seperti detak jantung kota yang sekarat. Namun pagi itu, di reruntuhan sebuah bangunan tua yang dulu digunakan sebagai tempat belajar, suasana terasa berbeda. Ada ketenangan yang janggal, seperti jeda napas semesta setelah menangis terlalu lama. Apai Janggut, Bengara, dan Lulung Tabak duduk bersila di tengah puing, menghadap ke arah timur. Mereka telah bermalam bersama anak-anak yatim, mengalirkan doa sepanjang malam agar tempat itu tidak tersentuh kekejaman lagi. Dan ajaibnya, tidak ada bom yang jatuh ke daerah itu semalam. Karim, pria Palestina yang membawa mereka, kini tidak hanya menjadi sopir tapi murid. Ia duduk di dekat Apai Janggut, memperhatikan gerakan tangannya saat mengaduk air dalam tempurung kelapa, melafalkan mantra yang bahkan tidak ia mengerti satupun katanya. Tapi jiwanya mengerti semuanya. "Apa tujuan berikutnya, Bapak?" tanya Karim perlahan. Apai Janggut menatap ke barat, di mana matahari mulai merangkak naik. "Kita harus menembus benteng besi. Tempat itu disebut wilayah mati. Tidak ada satupun relawan yang bisa lewat. Bahkan, pesawat bantuan pun dijatuhkan sebelum mendarat." Karim bergidik. Ia tahu tempat yang dimaksud zona tertutup Erez, sebuah titik militer paling dijaga ketat. Alas Israel. Di sana, drone terus mengudara. Tank berjaga 24 jam, dan sistem pertahanan udara Iron Dome selalu aktif. Tak ada manusia biasa yang bisa masuk, bahkan tidak ada burung yang bisa terbang di atasnya tanpa ditembak jatuh. "Bapak, tempat itu bukan untuk manusia," ucap Karim cemas. "Justru karena itu," sahut Bengara sambil menepuk bahunya. "Kami akan ke sana." Perjalanan ke zona Erez mereka tempuh dengan berjalan kaki. Bukan karena kendaraan tak bisa digunakan, tetapi karena mereka tahu hanya kaki yang menapak tanah dengan niat tulus yang akan diberi izin oleh semesta untuk lewat sepanjang jalan. Warga Palestina mulai berdatangan. Mereka mendengar kabar 3 lelaki hutan dari Asia Tenggara yang bisa memanggil hujan, menyembuhkan luka, dan membuat senjata macet hanya dengan doa. Sebagian datang membawa makanan, sebagian lainnya hanya membawa air mata. "Doakan anakku, Bapak." "Boleh, aku ikut. Walau hanya berjalan di belakang, bolehkah aku memegang tangan kalian sebentar?" Dan satu persatu mereka berlutut di sepanjang jalan yang dilalui 3 dukun itu. Tidak ada protokol, tidak ada kamera, hanya iman yang mengalir tanpa paksaan. Lulung Tabak, yang biasanya paling diam, menggenggam tangan seorang perempuan tua. Perempuan itu kehilangan 4 anak laki-lakinya dalam serangan udara tahun sebelumnya. Ia menatap Lulung dan berkata dengan suara serak,
Kalian datang, seperti matahari setelah musim gelap. Lulung tak membalas. Ia hanya mengangguk dan menutup mata. Tiba-tiba, angin berembus pelan di antara mereka berdua. Perempuan itu menangis sejadi-jadinya. Tapi kali ini bukan karena kehilangan, karena harapan. Setelah 3 jam berjalan, mereka tiba di bukit yang menghadap langsung ke zona Eres. Dari situ, terlihat jelas benteng besi menjulang tinggi. Dengan pagar berduri, menara pengawas, dan tang-tang berderet seperti gigi raksasa. Suara dengung drone, seperti lebah raksasa menyelimuti langit. Bahkan udara pun terasa berbeda panas, berat, dan seakan tak mau bersahabat. Karim berlutut, sampai sini saja saya bisa mengantar. Bapak, lebih dari ini, saya hanya akan jadi beban. Apai janggut menepuk pundaknya. Terima kasih. Kau sudah cukup berjihad dengan keyakinanmu. 3 dukun itu berjalan pelan menuruni bukit. Langkah mereka tak tergesa. Tidak ada senjata. Tidak ada perlindungan. Hanya tubuh rentah, tongkat kayu, dan jiwa yang penuh keyakinan. Dari menara pengawas, tentara Israel melihat pergerakan. Sirena berbunyi. 30 prajurit disiapkan. Senapan diarahkan. Peluru dikunci. Identify target. Unknown entity. No signal RFID. Must be infiltrators. Ready to shoot. Namun saat jari para tentara hendak menarik pelatuk, senapan mereka macet. Semua, tanpa terkecuali. Salah satu dari mereka mencoba menggunakan granat kejut. Tidak meledak. Drone yang mengudara mendadak mati mesin dan jatuh seperti daun layu. Semua sistem elektronik mati. Radar sunyi, monitor gelap, dan di tengah kepanikan itu, 3 lelaki tua itu tetap berjalan, dengan mata terpejam dan bibir bergetar melantunkan doa. Di dalam pusat komando militer Israel, para jenderal marah. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Samuel Hillen, penglihatan drone kabur. Tidak ada identifikasi biometrik, bahkan satelit pun mendadak buram di area itu. Who are these men? They are not registered in any system, sir. They are ... untraceable. Di depan gerbang utama benteng, 3 dukun berhenti. Apai janggut menancapkan tongkat kayunya ke tanah. Bengara meletakkan manik-manik leluhur di atas tanah kering. Lulung tabak berlutut, meletakkan telapak tangan ke pasir, dan mereka berdoa bersama, bukan dengan suara keras, tapi dengan kesungguhan yang membuat langit ikut diam. Doa mereka bukan permintaan agar musuh hancur, tapi agar hati manusia yang keras menjadi lembut. Beberapa detik kemudian, tanah bergetar, bukan karena bom, bukan karena tank, tapi karena sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. Gerbang baja yang katanya tak bisa dihancurkan rudal, membuka sendiri. Tidak meledak, tidak roboh, tapi membuka perlahan, seolah menerima mereka. Para tentara Israel di dalam hanya bisa berdiri membeku, menyaksikan ketiga dukun itu melangkah masuk tanpa rasa takut. Di dalam zona militer, mereka berhenti di tanah lapang yang biasa digunakan untuk peluncuran rudal. Mereka duduk bersila, diam. Langit yang tadinya biru mendadak dipenuhi awan putih, dan dari kejauhan terdengar suara tangisan, tapi bukan dari manusia, seperti suara bumi menangis. Satu persatu tentara Israel mulai menurunkan senjatanya, bukan karena diperintah, tapi karena mereka merasa tak sanggup menatap 3 lelaki itu. Salah satu tentara muda bahkan berlutut, meletakkan senjatanya, dan menatap mereka sambil berbisik, "Saya tidak tahu siapa kalian, tapi maafkan saya." Apai janggut menatapnya lama, lalu berkata, "Kau tidak harus memikul seluruh dosa bangsamu, tapi kau bisa memilih, apakah ingin tetap menjadi alat atau mulai menjadi manusia." Tentara itu menangis, dan dunia berubah tanpa satu peluru pun ditembakkan. Gaza, tanah yang berkeping perlahan-lahan, mencoba bernapas kembali. Hari itu, langit tampak bersih untuk pertama kalinya setelah sekian minggu. Debu dan asap tak sepenuhnya menghilang, tapi angin yang berembus membawa aroma yang berbeda, bukan mesiu, bukan kematian, tapi kesegaran seperti pagi di hutan Kalimantan.
3 dukun dari Borneo, yang kini dijuluki warga sebagai 3 lelaki cahaya, mulai tinggal di tengah kamp pengungsian di Khan Yunis, bagian selatan Gaza, yang telah lama menjadi sasaran serangan udara. Tak ada kemewahan di sana, hanya tenda-tenda reot, selimut lusuh, dan anak-anak yang matanya tak lagi tahu caranya bersinar. Namun, dalam waktu singkat, suasana berubah. Hari pertama mereka tinggal, Lulung Tabak mendirikan tenda kecil dari kain-kain, sumbangan dan daun kurma kering yang ia temukan. Tidak tampak istimewa, tapi saat ia duduk di depan tenda itu dan mulai mengusap kepala anak-anak satu persatu sambil membisikkan doa, sesuatu terjadi. Anak-anak yang tadinya tidak mau bicara mulai bertanya. Yang tadinya tak mau makan mulai meminta nasi. Yang tadinya menangis setiap malam mulai tertidur dalam senyum kecil. Seorang anak perempuan bernama Amina Jang Kehilonggen, ayah dan ibunya dalam satu malam datang menghampiri Apai Janggut sambil menggenggam boneka robek. Ayahku dulu bilang, Tuhan suka orang yang berdoa, tapi aku sudah berdoa setiap malam dan dia tetap mati. Apakah Tuhan membenciku? Apai Janggut tidak menjawab dengan ceramah. Ia duduk, memeluk Amina, dan menangis bersamanya. Kalau kamu bisa menangis, berarti hatimu belum mati. Dan kalau hatimu belum mati, maka Tuhan masih ada di sana, bisiknya. Hari itu, Amina tidak lagi menyebut dirinya yatim. Ia mulai menyebut Apai Janggut sebagai Aba, ayah dalam bahasa Arab. Sementara itu, Bengara, dengan tubuh besarnya yang tampak seperti pohon tua, mulai berjalan dari tenda ke tenda. Ia tak banyak bicara, tapi setiap kali ia menyentuh dinding-dinding tenda dengan telapak tangannya dan melafalkan mantra, tenda-tenda itu jadi lebih sejuk. Di malam hari, ketika udara berubah dingin dan nyaris menusuk tulang, para pengungsi terheran-heran. Tenda mereka yang biasanya menggigil, kini hangat. Seorang lelaki tua mendekat dan berkata, "Kami biasanya tidur berdempetan agar hangat, tapi sejak malam ini, anak-anak bisa tidur sendiri dan mereka bermimpi indah." Bengara tersenyum dan menepuk dada si lelaki. Hati yang hangat akan menghangatkan udara sekelilingnya. Kau hanya perlu menghidupkannya kembali. Tak lama kemudian, para pria dewasa di camp mulai berkumpul di sekeliling Bengara, meminta diajari doa-doa dari hutan. Doa yang tak bergantung pada bahasa, tapi pada kejujuran hati. Hari ketiga, keajaiban yang lebih besar terjadi. Seorang ibu yang sedang hamil tua, Faridah, mengalami kesulitan persalinan. Tidak ada dokter, tidak ada bidan, hanya jeritan yang menusuk langit dan ketakutan yang melumpuhkan semua orang. Apai Janggut dan Lulung Tabak masuk ke dalam tenda, membawa seikat daun bajaka, air dari tempurung kelapa yang telah mereka doakan, serta manik-manik putih yang mereka kalungkan ke leher. Sang ibu, dengan tenang, Apai menempelkan tangannya ke perut sang ibu, lalu memejamkan mata. Lulung melantunkan doa. Suaranya sangat pelan, nyaris seperti bisikan angin di luar tenda. Ratusan orang menunggu dalam diam. Tak ada yang berani bicara. Bahkan, anak-anak pun menahan napas. Setengah jam kemudian, terdengar suara tangis bayi yang nyaring dan kuat. Warga bersorak, tapi Apai Janggut hanya keluar, membawa bayi laki-laki itu dalam pelukannya, dan berkata, dia menangis. Karena dia tahu dunia ini belum adil. Tapi dia lahir karena masih ada harapan. Bayi itu diberi nama Harun Borneo. Hari keempat, warga mulai menyebut mereka dengan berbagai nama. Para pengirim angin, lelaki doa dari timur, dan pendamai tanpa senjata. Mereka tidak meminta balasan, tidak mengizinkan satupun dari penduduk mencium tangan mereka. Mereka hanya minta satu hal. Ikuti doa, bukan orangnya. Jangan sembah kami, kata Bengara pada seorang pemuda yang bersimpuh di depannya. Sembahlah yang memberi kami kekuatan. Malam itu, mereka menggelar ritual syukur kecil di tengah reruntuhan masjid yang hancur. Mereka menyalakan api kecil dan duduk melingkar bersama 20 warga. Apai Janggut mengambil segenggam garam, menaburkannya ke api, dan berkata, api ini tidak akan membakar, tapi
akan menyinari, seperti hati manusia yang kembali mengenal cinta. Bengara memainkan gendang kecil yang dibawa dari Kalimantan. Suaranya menggema seperti detak jantung bumi. Lulung Tabak menari perlahan, melingkar 3 kali, lalu berhenti, sambil menatap langit. Dan saat itu juga, hujan kembali turun, tapi yang aneh, tidak satu pun warga kehujanan. Air hanya jatuh di atas tanah yang gersang, membasahi pasir, menyentuh akar-akar pohon yang lama tertidur. Seorang anak berseru. Hujannya memilih tempat. Apai Janggut tersenyum. Air pun tahu siapa yang paling butuh. Malam itu, seorang wartawan dari luar negeri menyusup ke Gaza untuk meliput kabar tentang 3 dukun Kalimantan. Ia datang dengan kamera tersembunyi dan wajah skeptis. Namun, ketika ia merekam doa mereka dan kemudian melihat seorang anak tuli yang bisa mendengar suara adiknya untuk pertama kalinya setelah disentuh lulung tabak, dia menjatuhkan kameranya dan menangis. Dia berkata pelan, "Saya datang untuk membuktikan kalian tipu-tipu. Tapi sekarang saya hanya ingin belajar bagaimana caranya berdoa seperti kalian." Apai Janggut menepuk bahunya. Pertama, buang niat ingin menjadi hebat. Kedua, cuci hatimu dengan air mata. Ketiga, berdoalah, seolah kamu sedang bicara pada ibumu. Dan malam itu, bukan hanya air hujan yang turun, tapi air mata yang bukan karena takut, tapi karena percaya lagi bahwa ternyata di dunia yang penuh senjata, penuh kebencian, dan penuh luka, masih ada yang percaya bahwa doa adalah kehidupan. Subscribe dulu yuk, sebelum lanjut ceritanya. Karena setelah ini, kita akan masuk bab yang mulai menegangkan dan memasuki akhir cerita yang sangat tidak terduga. Siapkan kopi, cemilanmu, dan atur posisimu senyaman mungkin. Sekarang, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Gaza berubah. Tidak secara fisik, bom masih meledak, bangunan masih runtuh, dan mayat masih dikubur tanpa kafan di pekarangan rumah. Tapi di balik semua itu, jiwa kota ini mulai bernapas kembali. Anak-anak kembali bermain di lorong sempit. Walau masih dengan ketakutan, para ibu mulai menyapu depan tenda. Walau masih dengan luka menganga, dan di balik semua itu, bisikan tentang 3 lelaki dari Kalimantan terus menyebar. Tapi semakin besar cahaya, semakin tajam pula bayangan yang tercipta. Di markas militer Israel, suara kemarahan memecah ruang komando. "Siapa mereka sebenarnya?" teriak seorang jenderal. "Kami dikalahkan oleh 3 orang tua dan mantra kuno." "Konyol!" Seorang agen Mossad, berpakaian rapi dan membawa berkas tebal, menaruh selembar foto di atas meja. Foto itu buram, diambil diam-diam, tapi jelas menampilkan 3 lelaki berjubah sederhana, dikelilingi anak-anak Gaza yang tertawa. Di latar belakang, reruntuhan bangunan yang tampak seperti hidup kembali. Kami belum tahu nama asli mereka, tapi kabar tentang 3 dukun dari Asia Tenggara telah menyebar. Bahkan tentara kita sendiri mulai bertanya-tanya, mengapa senjata mereka gagal. Saat lelaki-lelaki itu lewat, sang jenderal memukul meja. "Kita akan kehilangan kekuasaan psikologis kalau rakyat Palestina mulai percaya pada mukjizat." Sesuatu. Agen Mossad mengangguk perlahan. "Kami akan kirim seseorang dari dalam, bukan dengan senjata, tapi dengan rasa ragu." Di kamp pengungsian Khan Yunis, suasana pagi yang biasanya damai berubah mencekam. Seorang pria asing muncul, wajahnya Arab, pakaiannya compang-camping. Ia mengaku sebagai korban yang baru saja melarikan diri dari utara Gaza setelah keluarganya. Ia menangis, membawa anak kecil yang tampak lemas. Warga langsung menolong. Namun yang tidak mereka sadari, pria itu bukan pengungsi biasa. Ia adalah Faisal Al-Qardawi, agen bayaran yang dilatih oleh Mossad. Tugasnya hanya satu, masuk, pecah belah, dan hancurkan kepercayaan masyarakat terhadap 3 dukun itu. Faisal mulai menjalankan misinya dengan licin. Ia mendekati kaum pria, menyebar gosip pelan-pelan. "Pengarah itu bukan manusia. Aku lihat sendiri dia berbicara dengan ular di tengah malam." Lulung Tabak memanggil hujan. "Iya, tapi konon itu hujan dari dunia jin, bukan dari Tuhan." Janggut, hati-hati.
Tangannya bisa membuatmu lupa ibu kandungmu. Gosip itu menyebar seperti api kecil yang tertiup angin, tak langsung membakar, tapi membuat panas. Beberapa warga mulai ragu. Apa mereka benar-benar datang dari Tuhan? Mungkinkah kita sedang diperdaya oleh kekuatan sihir? Bahkan beberapa anak-anak mulai dijauhkan dari mereka secara diam-diam. Namun ketiganya tetap tenang. Lulung Tabak, saat mendengar bisikan bahwa dirinya disebut memelihara jin, hanya terdiam. Ia duduk di tengah lapangan, membuka telapak tangannya, dan berkata, "Siapapun yang mau tahu siapa saya, lihatlah tangan ini. Tak ada darah, tak ada rantai, hanya doa." Tapi fitnah bukanlah sesuatu yang mudah dibendung dengan logika. Di malam ketujuh, bentrokan kecil pecah. Seorang pemuda fanatik menyerang Bengara dengan pisau, berteriak, "Kau bukan orang suci, kau pembohong dari timur." Bengara tidak melawan. Ia berdiri diam. Pisau itu ditancapkan ke bahunya, tapi anehnya tidak keluar darah. Pemuda itu ketakutan, menjatuhkan pisaunya, lalu pingsan. Saat warga mulai ingin memukulinya, Apai Janggut menghentikan mereka. "Jangan hukum dia. Dia hanya korban. Kita semua pernah jadi korban." Saat hati kita dikuasai ketakutan, pemuda itu pun dipeluk oleh Apai, bukan diusir, dan tangisnya pecah di dada lelaki tua itu, seperti anak kecil yang menyesal. Namun peristiwa itu membuat ketegangan memuncak. Orang-orang mulai mendesak mereka menjelaskan asal kekuatan mereka. Beberapa bahkan meminta mereka bersumpah atas nama Tuhan. Keyakinan mulai retak di tenda mereka. Malam itu, ketiganya berkumpul dalam diam. Lulung Tabak duduk sambil menatap api kecil. Rasanya seperti kembali ke zaman dahulu, saat orang-orang takut pada apa yang tidak mereka mengerti. Bengara memegangi lukanya. Luka dari pisau yang tidak berdarah, tapi meninggalkan rasa perih. Kadang lebih mudah melawan senapan daripada melawan keraguan. Apai Janggut menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Kita sudah masuk ke medan yang paling gelap, hati manusia, dan tidak ada doa yang cukup kuat untuk menembus hati yang sudah dikunci oleh rasa takut." Mereka bertiga tahu ini bukan lagi soal membantu Gaza, tapi soal membuktikan bahwa kebaikan bisa tetap hidup, bahkan ketika dunia tak lagi percaya padanya. Esoknya, Faisal Al-Qaradawi melakukan serangan terakhir. Ia menyebar kabar bahwa ketiga dukun itu akan menyerahkan camp kepada musuh. Ia bahkan menyiarkan rekaman palsu, seolah Lulung Tabak sedang berbicara dengan tentara Israel. Kabar itu meledak. Warga marah. Sebagian besar sudah tidak bisa berpikir jernih. Mereka mengepung tenda ketiga dukun, membawa batu dan senjata seadanya. "Keluar! Jelaskan siapa kalian. Kalian bukan utusan Tuhan. Kalian perusak dari dalam." Apai Janggut melangkah keluar perlahan, diikuti Bengara dan Lulung Tabak. Wajah mereka tidak marah, tidak takut, hanya tenang dan lelah. Tanya kami apapun. Tapi tanya dengan hati, bukan dengan amarah," ujar Apai. Tapi masa terlanjur panas. Satu batu dilempar, mengenai wajah Bengara. Darah mulai mengalir. Dan saat itu, langit berubah. Awan menghitam mendadak, angin kencang bertiup dari utara, tanah berguncang, dan api kecil di tenda mereka membesar, seperti obor dari langit. Semua orang terdiam. Suara keras terdengar dari langit, bukan guntur, bukan dentuman, tapi suara yang hanya bisa didengar oleh hati yang bersih. Kau meragukan cahaya, lalu menggedu kepada gelap. Semua orang yang hadir tersungkur, air mata mengalir tanpa henti. Mereka menangis, bukan karena takut, tapi karena malu. Faisal Al-Qaradawi berdiri mematung tubuhnya kaku, matanya membelalak. Ia mencoba melangkah, tapi tubuhnya lembut, seolah tanah menolaknya. Apai Janggut mendekatinya, menatap matanya, dan berkata, "Kau tidak akan kami hukum, tapi mulai hari ini, kau harus hidup dengan bayanganmu sendiri." Pagi harinya, Faisal hilang. Tak ada jejak, seolah ditelan bumi. Warga kembali ke tenda mereka masing-masing, hancur oleh rasa bersalah.
Dan ketiga dukun itu, mereka tetap tinggal, tetap menyembuhkan, tetap mencintai. Meski mereka tahu, pertempuran paling besar baru saja dimulai. Gaza pagi itu sunyi. Tapi bukan sunyi yang damai. Bukan sunyi karena kedamaian telah datang, melainkan sunyi karena badai sedang bersiap meledak. Di langit barat, pesawat tempur Israel bermanuver seperti elang lapar. Drone berseliweran. Dan dari arah utara, bunyi roda tang terdengar mendekat seperti gemuruh kiamat kecil. Mereka datang setelah gagal mengendalikan opini rakyat Gaza lewat fitnah dan mata-mata. Kekuatan militer Israel memilih jalan terakhir, menghapus Gaza dari peta dan membungkam dua-dua dari Kalimantan dengan api dan baja. Di tenda kecil dekat reruntuhan Masjid Khan Yunis, ketiga dukun dari Borneo sudah bersiap. Bukan dengan senjata, bukan dengan bom. Mereka hanya mengenakan pakaian adat yang disiapkan sejak awal mereka pergi meninggalkan tanah Dayak, lulut tenun tangan, ikat kepala hutan tua, dan tongkat warisan leluhur. Apai Janggut berdiri di depan kamp pengungsian, menatap ke utara. Jubah putihnya berkibar pelan, mata tuanya yang sembab menatap langit yang semakin gelap, bukan oleh malam, tapi oleh bayangan pesawat-pesawat penyerang. Di belakangnya, ratusan warga Gaza berdiri membentuk lingkaran. Anak-anak digendong, perempuan menggenggam tas-tas darurat. Para lelaki menggertakkan gigi mereka bukan karena berani, tapi karena tak ada pilihan. "Bapak," bisik Karim dengan suara berat, "mereka akan menjatuhkan rudal. Kami tidak akan selamat kali ini." Kami, Apai Janggut, memegang bahu Karim. "Kita tidak akan selamat karena berlindung, tapi kita bisa selamat jika tidak takut lagi untuk mencintai." Jam 8 pagi, satelit militer mencatat suhu permukaan Gaza meningkat. Radar deteksi menemukan gelombang aneh, bukan sinyal elektronik, bukan logam, tapi energi spiritual yang belum pernah terdeteksi sebelumnya. Jenderal Israel memberi perintah, luncurkan bom pintar. Target koordinat Camp Khan Yunis, 3. Drone meluncur. 3 rudal diarahkan ke satu titik. Hitungan waktu, 20 detik menuju kehancuran. Tapi saat rudal memasuki ruang udara, tepat di atas kamp, sesuatu terjadi. Langit berubah. Awan terbuka seperti jendela. Dan dari dalamnya, cahaya menyilaukan muncul, bukan seperti kilat, tapi seperti matahari di tengah malam. Dan dari tanah, suara-suara doa bergemuruh. Bengara berdiri di sisi barat, memukul gendang suku Dayak, seirama dengan detak jantung bumi. Lulung tabak menari dalam gerak lambat, membentuk pusaran energi yang membuat tanah bergetar. Apai Janggut mengangkat kedua tangannya ke langit dan berkata dalam bahasa leluhur, "Bukan untuk kami, tapi untuk anak-anak yang belum sempat tumbuh. Turunkan rahmat-Mu, hentikan murka mereka." Dan saat ketiga rudal itu hendak menyentuh tanah, rudal-rudal itu membeku, melayang diam di udara, tak bergerak, tak meleleh. Lalu satu persatu meleleh menjadi air, jatuh ke tanah, dan membasahi pasir yang kering. Para warga berteriak, bukan karena takut, tapi karena tak percaya apa yang mereka lihat. Seorang anak menunjuk ke langit sambil berseru, "Rudalnya, Beniare." Hujan, dan benar. Dari langit, hujan turun, tapi bukan hujan biasa. Hujan lembut, seperti embun, tidak deras, tidak menyakitkan, tapi cukup untuk membasahi wajah-wajah yang penuh debu dan luka bumi menenius. Tapi kali ini, karena haru, Israel panik. Pusat kendali militer Israel kehilangan kontak dengan seluruh sistem di atas Gaza. Pesawat tempur yang hendak menyerang kehilangan kendali navigasi. Sistem Iron Dome mendadak menembak ke arah yang salah. Bahkan salah satu drone mereka jatuh di area sendiri. Di pusat perintah, jenderal memukul meja keras. "Apa ini kekuatan sihir?" "Bukan sihir, Pak," jawab seorang analis, gemetar. "Ini sesuatu yang kita tak bisa ukur." Mereka tak tahu bahwa kekuatan spiritual tidak bisa dimusnahkan oleh bom, karena kekuatan itu tidak hidup di udara, melainkan di dalam jiwa manusia. Di Gaza, warga bersujud di tengah kamp. Tak ada imam, tak ada muazin, tapi suara takbir menggema dari setiap hati. Karim menangis sambil memeluk anaknya yang lumpuh, yang kini sudah bisa berdiri sendiri.
Amina, gadis kecil yang dulu kehilangan orang tuanya, berlari ke arah Apai Janggut sambil berkata, "Langit sayang pada kita ya, Abah." Apai tersenyum dan menjawab. Langit hanya menjawab saat bumi berhenti membenci. Namun, badai belum sepenuhnya usai. Beberapa jam kemudian, pasukan darat mulai memasuki pinggiran Gaza. Tank dan truk militer menyerbu dari arah utara. Mereka tidak akan berhenti hanya karena rudal mereka meleleh. Kali ini, mereka datang langsung. Lulung Tabak melihat dari kejauhan. Wajahnya datar. "Saudaraku, ini adalah saatnya." Apai Janggut mengangguk. Bengara berdiri, matanya berkilat. "Kita tidak akan melawan mereka dengan senjata, tapi dengan jiwa yang tak bisa mereka bunuh." Tepat di tengah jalan masuk camp, 3 dukun berdiri bersilang tubuh. Tank pertama mendekat. Jarak 20 meter, 10 meter. Lulung menancapkan tongkat ke tanah. Bengara memukul gendang 3 kali. Apai melantunkan doa terakhir. Dan tanah terbuka. Bukan seperti gempa bumi, tapi seperti napas bumi yang dilepaskan perlahan. Pasukan Israel tidak bisa melangkah. Roda tank tertanam di tanah. Senjata elektronik mati. Prajurit berteriak, namun tidak bisa bergerak. Dan yang lebih mengejutkan, bunga-bunga kecil bermekaran di sepanjang jalan tempat ketiga dukun berdiri. Ya, bunga di tanah yang sudah puluhan tahun hanya mengenal api. Bunga itu muncul dari retakan, mekar, seolah-olah berkata, "Kami belum mati. Selama masih ada doa, hidup akan tetap tumbuh." Dan untuk pertama kalinya, seorang komandan Israel menjatuhkan senjatanya. Ia berjalan ke depan, membuka helm, dan bersujud di depan Apai Janggut. "Maafkan kami," katanya dalam bahasa Inggris. "Maafkan apa yang telah kami lakukan pada kalian." Apai Janggut menatapnya. "Jangan minta maaf pada kami. Minta maaf pada anak-anak yang tak sempat tumbuh. Dan buatlah dunia ini layak untuk mereka yang masih hidup." Langit pun menangis lebih deras. Don bumi Gaza. Gaza belum pernah setenang ini. Setelah peristiwa hujan rudal yang meleleh dan tank yang ditelan bumi, seluruh dunia terkejut. Berita tentang 3 dukun Kalimantan tersebar ke mana-mana. Di Eropa, para cendekia mulai bertanya ulang tentang hubungan antara spiritualitas dan kekuatan alam. Di Asia, para pemimpin agama mulai mengirimkan surat untuk mempelajari doa-doa leluhur yang dikira telah punah. Dan di Israel, mereka menggigil. Kekalahan militer tidak hanya menyakitkan, tapi lebih dari itu, menghinakan. Mereka kalah, bukan oleh senjata, tapi oleh 3 orang tua dan puluhan anak kecil yang berani percaya pada doa. 4 hari setelah peristiwa luar biasa itu, pesan datang ke kamp pengungsian Khan Yunis. Sebuah surat resmi dikirim melalui saluran diplomatik rahasia. Surat itu ditulis dalam 3 bahasa, Ibrani, Arab, dan Inggris. "Kepada 3 lelaki dari Kalimantan, kami menyadari bahwa kekuatan kalian bukan dari dunia ini. Kami, demi menjaga stabilitas regional dan menghindari kekacauan yang lebih besar, ingin menawarkan jalur perdamaian. Kami mengundang kalian untuk bertemu langsung dengan perwakilan militer dan Dewan Rahasia kami di perbatasan utara. Hanya kalian bertiga yang diizinkan datang. Kami menjamin keselamatan. Jika kalian datang, kami akan menghentikan serangan total ke Gaza dan membuka 1 koridor bantuan medis." Karim membaca surat itu dengan suara gemetar. Apai Janggut terdiam lama. Bengara memejamkan mata. Lulung Tabak memetik 1 helai daun dari saku bajunya dan menatapi urit-urit halusnya. "Jebakan," bisik Karim. "Mereka ingin memisahkan kalian dari warga." "Ya," jawab Apai. "Tapi jika ini jalan untuk menyelamatkan 1 anak saja, maka itu bukan jebakan. Itu ujian." Malam sebelum mereka berangkat, suasana camp hening. Anak-anak duduk di sekeliling mereka. Tak ada tawa, tak ada permainan, hanya mata-mata kecil yang basah dan takut. "Bapak akan kembali kan?" tanya Amina sambil menggenggam tangan Apai Janggut. Apai membungkuk, menyentuhkan keningnya ke kening Amina. "Jika kami tidak kembali dalam bentuk tubuh, maka doamu akan membawa kami dalam bentuk lain." Mereka tiba di titik pertemuan pada pukul 8 pagi. Tanpa kendaraan,
tanpa senjata, tanpa pengawal. Di depan mereka, terhampar tenda diplomatik besar berwarna putih. 4 tank berjaga di sisi kanan, 2 drone berputar di atas, dan 6 perwira Israel bersenjata lengkap berdiri di depan pintu masuk. Namun yang mengejutkan mereka, di dalam tenda hanya ada 1 orang. Seorang pria tua, berjas hitam, duduk sendirian di kursi kayu. Di hadapannya, meja batu, dan di atasnya ada kunci kecil berwarna emas. "Selamat datang, tuan-tuan," ucapnya dalam bahasa Indonesia fasih. "Nama saya Eliaf. Saya bukan tentara. Saya utusan untuk perjanjian." Lulung Tabak memperhatikan sekeliling. Tak ada makanan, tak ada minuman, tak ada bendera. Eliaf tersenyum. Ini bukan negosiasi formal. Ini pertukaran terakhir. Ia mendorong kunci emas ke tengah meja. "Dengan ini, kalian bisa membuka lorong bawah tanah di Rafah. Jalur rahasia, hanya kalian yang tahu. Lewat situ, kami akan biarkan 200 anak-anak Palestina keluar dari Gaza menuju Mesir. Selamat," Bengara bertanya perlahan. "Dan harga dari itu?" Eliaf menatap mereka lekat-lekat. "Hidup kalian bertiga." Sejenak, sunyi. Angin gurun berembus masuk ke tenda, membuat kain putih berkibar. Di kejauhan, suara helikopter mengaum menunggu. "Perintah eksekusi. Kami tidak bisa membiarkan kalian terus menyebarkan keajaiban. Kalian adalah anomali yang membuat dunia mempertanyakan kekuatan kami." Lulung Tabak menunduk. "Jadi kalian mengakui kalian kalah?" Eliaf menghela napas. "Kami kalah secara naratif, bukan strategi. Tapi sejarah tak ditulis oleh doa, tuan-tuan. Ia ditulis oleh darah." Apai janggut berdiri. "Kalau begitu, darah kami cukup untuk 200 anak." Eliaf tidak menjawab. Tapi dari balik tenda, suara senjata otomatis mulai disiapkan. Dan saat Eliaf mengangkat tangannya sebagai tanda eksekusi, langit meledak. Tapi bukan oleh bom, melainkan suara tangisan. Tangisan ribuan anak di Gaza yang serempak membaca doa. Di saat yang sama, 3 tongkat mereka memancarkan cahaya. Bukan cahaya putih, tapi cahaya biru kehijauan, seperti cahaya mata air yang bersinar di malam hari. Tenda roboh, helikopter berputar liar, senjata menjadi panas dan jatuh dari tangan para tentara. Dan Eliaf tersongker menangis, lalu berkata dengan suara serak, "Kenapa? Aku merasa kalian bukan manusia." Apai janggut mendekat. "Kami manusia, tapi kami tidak pernah lupa bahwa manusia ditiupkan ruh dari langit, sesuatu yang lebih kuat dari semua peluru." Hari itu, lorong bawah tanah Rafah terbuka. 200 anak Palestina menyeberang ke Mesir. Selamat, dan nama Harun Borneo menjadi nama sandi penyelamatan internasional terbesar dalam sejarah Gaza. Tapi, ketiga dukun tidak kembali ke kamp. Warga menunggu 3 hari, 5 hari, 10 hari. Tak ada kabar. Hingga suatu malam, Aminah bermimpi. Dalam mimpinya, Apai janggut duduk di hutan yang sejuk. Di belakangnya, Bengara memetik daun. Daun menari dengan awan. Apai berkata, "Kalau kau rindu kami, berdoalah. Karena doa adalah jembatan yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun." 2 bulan telah berlalu sejak 3 dukun dari Kalimantan menghilang dari Gaza. Tidak ada jasad, tidak ada makam, tidak ada kabar. Hanya lorong rahasia di Rafah yang kini ditumbuhi bunga kecil berwarna biru kehijauan, seperti cahaya tongkat mereka. Dulu, dan di sekitarnya, tumbuh pohon-pohon aneh, bukan kurma, bukan zaitun, tapi pohon dengan daun lebar seperti hutan tropis, yang tak pernah ada sebelumnya di tanah Palestina. Warga menyebutnya hutan ruh. Setiap hari, anak-anak datang ke sana. Mereka tak bermain, tak ribut, hanya duduk di bawah pepohonan dan berdoa dalam diam. Di dinding batu terdekat, terukir 3 nama dalam berbagai bahasa: Apai janggut, lelaki cahaya dari timur; Lulung Tabak, penari awan; dan Hati Bengara, pohon yang menghidupkan bumi dan di bawahnya. "Jika kami tidak bisa tinggal bersamamu, biarlah akar kami menembus hatimu." Karim kini menjadi pemimpin kamp.
Tapi ia tidak menyebut dirinya pemimpin. Ia memilih panggilan baru. Penjaga doa, ia mulai membentuk lingkaran-lingkaran belajar untuk anak-anak. Tapi bukan belajar senjata, bukan belajar dendam, melainkan belajar mengenal diri dan semesta. Apai, Janggut pernah bilang, ujarnya suatu hari, kita takkan pernah menang jika yang kita bawa hanya kemarahan. Tapi jika kita membawa kasih, maka musuh pun akan bertanya-tanya, kenapa mereka tidak bisa membunuh kita sepenuhnya? Ereng, pemuda bernama Yusuf, mengangkat tangan. Apa kita harus memaafkan mereka yang membunuh keluarga kita, Bang? Karim tidak langsung menjawab. Ia mengambil segenggam tanah dari sekitar hutan ruh, lalu membuka telapak tangannya. Tanah ini dulunya penuh darah. Tapi lihat, bisa menumbuhkan bunga. Ia memandang Yusuf dalam-dalam. Kalau tanah saja bisa berubah, kenapa hati manusia tidak? Di luar Gaza, dunia mulai goyah. Beberapa bulan terakhir, terjadi peristiwa-peristiwa aneh di berbagai belahan dunia. Di Paris, seorang penembak massal mendadak membatalkan serangannya hanya karena ia mendengar suara dalam bahasa yang tak dikenalnya, tapi menggetarkan jiwanya. Di Afrika Selatan, dua suku yang bertikai selama puluhan tahun tiba-tiba berdamai setelah hujan turun di tengah upacara perdamaian. Hujan itu hanya turun di satu titik, dan warnanya kebiruan. Di Jakarta, seorang anak autis yang tidak pernah berbicara tiba-tiba menyanyikan lagu dalam bahasa Dayak kuno, padahal tak pernah diajarkan. Para peneliti bingung, para ilmuwan mulai mencari frekuensi spiritual dari Kalimantan. Bahkan PBB membentuk satuan kerja baru, Komite Penelaah Energi Damai Nusantara. Semua berujung pada satu hal, doa bisa lebih nyata dari peluru. Namun tentu, tidak semua pihak senang. Beberapa pemimpin politik dunia mulai merasa kehilangan kendali. Mereka mengandalkan narasi ketakutan, kekuasaan, dan senjata. Tapi sekarang, anak-anak sudah tidak percaya pada mereka. Orang miskin mulai saling membantu tanpa menunggu perintah. Rakyat mulai berkumpul bukan untuk protes, tapi untuk berdoa bersama. Dan dari tempat yang paling mustahil Gaza muncul peradaban baru. Peradaban jiwa. Suatu malam, Aminah terbangun karena mimpi. Dalam mimpinya, ia berjalan di hutan ruh. Tapi kali ini, pohon-pohon itu tumbuh sangat tinggi. Daunnya seperti melambai-lambai, dan suara semesta berbisik di antara mereka. Lalu ia melihat tiga sosok berdiri di ujung hutan. Apai Janggut, Bengara, Lulung Tabak. Ketiganya tersenyum, tapi tak berkata apa-apa. Aminah berlari ke arah mereka. Tapi setiap langkah, jarak tak kunjung berkurang. Ia menangis dan berteriak, "Aba, jangan pergi lagi." Tapi suara lembut masuk ke telinganya. Kami tidak pernah pergi. Kami hanya berubah bentuk. Kami sekarang adalah hutan itu, angin itu, suara hatimu sendiri. Aminah terbangun. Pagi telah datang, dan dari celah tenda, ia melihat satu pohon baru tumbuh di sisi timur kamp. Di batangnya ada ukiran alami. Doa adalah akar, cinta adalah daun. Karim mengumumkan sebuah gagasan besar. Kita akan bangun sekolah, katanya. Tapi bukan sekolah biasa. Bukan tentang angka, bukan tentang hekos, tapi tentang menjadi manusia sepenuhnya. Warga memberi nama sekolah itu Rumah Bumi. Setiap siswa wajib belajar 3 hal. Doa yang murni, tari dari Kalimantan, kisah-kisah yang menumbuhkan hati, dan setiap hari Jumat, semua anak menari di depan pohon tertua hutan ruh sambil menyanyikan lagu doa dari Dayak. Hatiku bukan untuk dendam, tanganku bukan untuk menyakiti. Langit melihat, dan bumi mencatat. Aku anak cinta, bukan anak kebencian. Dunia mulai mengerti. Perubahan tidak datang dari senjata, bukan dari pemilu, bukan dari undang-undang. Perubahan datang saat manusia kembali menjadi manusia. Dan semuanya dimulai dari 3 lelaki yang datang dari jauh. Bukan membawa bendera, bukan membawa pasukan, hanya membawa doa dan cinta yang tak bisa dibunuh. Gaza tak lagi sama. Bukan karena bangunannya telah berdiri, bukan karena dunia tiba-tiba memihak, tapi
Karena jiwa-jiwa yang dulu patah, kini tumbuh kembali. Di tengah reruntuhan, taman-taman kecil bermekaran. Di antara tenda, terdengar suara anak-anak bernyanyi. Dan di setiap dinding batu, tergores satu kalimat yang mereka wariskan turun-temurun. Doa adalah senjata yang tak pernah kehabisan peluru. Hari itu, rumah Bumi Genap berdiri selama 40 hari. Amina kini telah tumbuh menjadi remaja, berdiri di pelataran sekolah, mengenakan jubah hijau dan gelang akar bajakah yang dulu diberi oleh Apai Janggut. Ia menghadap puluhan murid kecil, tangan kanan di dada, tangan kiri menggenggam satu daun dari hutan ruh. Adik-adik, yukapnya, dengan suara yang tenang, namun penuh getar. Kita di sini bukan hanya untuk belajar membaca dan menulis. Kita di sini untuk mengingat bahwa 3 lelaki datang dari tempat yang sangat jauh. Mereka tidak punya uang, tidak punya senjata, tapi mereka membawa sesuatu yang lebih kuat dari semuanya. Kepercayaan bahwa manusia bisa sembuh dengan cinta. Seorang anak kecil, Ibrahim, mengangkat tangan. Kak, apakah mereka akan kembali? Amina terdiam. Ia memandang ke langit, mendung menggantung di atas Gaza. Tapi tidak gelap, justru terang, seperti awan penuh cerita. Mereka tidak pernah pergi. Ibrahim, jawab Amina. Mereka adalah langit itu sendiri. Sore itu, angin tiba-tiba berubah. Dari selatan, aroma hutan datang, bukan aroma pasir, bukan aroma reruntuhan, tapi wangi dedaunan basah dan akar segar. Karim, yang kini telah beruban, sedang duduk di depan hutan ruh sambil menulis catatan. Ia menatap langit dan bergumam. Apakah ini kalian lagi? Angin menyentuh pipinya, lembut. Lalu pohon tertua di tengah hutan ruh bergerak. Daunnya berdesir, membentuk bunyi seperti suara yang dulu ia dengar dari Apai Janggut. Kami tak bisa menyentuh tanganmu, biarlah bayangan kami menyentuh jiwamu. Karim menjatuhkan pena. Air mata mengalir, tapi kali ini bukan karena kehilangan, karena keyakinan di Tempot Lane, jauh dari Gaza, di Kalimantan yang sejuk. Dan lebat seorang pemuda dari suku Dayak bermimpi. Dalam mimpinya, ia berjalan di tepi sungai Keramat. Tiba-tiba, 3 lelaki muncul dari dalam kabut pagi. Yang pertama, membawa tongkat akar. Yang kedua, membawa gendang tua. Yang ketiga, hanya membawa senyum dan luka di dahi. Mereka menatap sang pemuda. Kau ingin tahu dari mana kami datang? Tanya mereka serempak. Pemuda itu mengangguk. Dari dalam doamu sendiri, jawab mereka. Dan kami akan datang lagi jika dunia kembali lupa bahwa cinta lebih kuat dari senjata. Saat pemuda itu terbangun, ia melihat di luar rumahnya di tanah hutan telah tumbuh satu pohon aneh dengan daun biru kehijauan dan dari batangnya mengalir air jernih. Sejak saat itu, doa dari Kalimantan kembali dipelajari. Para leluhur yang dulu dianggap hilang, kini dihormati kembali. Di Gaza, hutan ruh kini tak lagi kecil, telah meluas hingga mencakup 5 wilayah camp. Tiap pohonnya punya nama, dan tiap daunnya diyakini membawa pesan. Anak-anak dari seluruh dunia datang untuk belajar, bukan belajar perang, tapi belajar berdamai. Dan setiap tahun, di tanggal hilangnya 3 dukun, seluruh warga Gaza berkumpul di bawah pohon tertua. Mereka menari tarian Dayak, menyalakan api kecil, dan membaca satu doa bersama. Jika suatu hari kami membenci, kami dengan cinta. Jika suatu hari kami ingin membalas, genggam kami dengan doa. Dan jika suatu hari dunia kembali gelap, bangkitlah lagi, wahai lelaki dari timur. Seorang anak kecil bernama Rehan, anak yatim, yang dulu nyaris mati di bawah reruntuhan rumahnya, kini menjadi penyair kecil Gaza. Di acara tahunan itu, ia maju dan membacakan puisi berjudul Langit Tak Pernah Pergi. Aku pernah pikir langit pergi saat bom jatuh dan ibuku tak kembali. Tapi 3 lelaki datang membawa langit di mata mereka. Mereka tidak tinggal, tapi mereka tidak pergi. Karena kini, setiap kali aku berdoa, langit paniawa dengan cara yang tak bisa aku lihat, tapi bisa aku rasakan. Saat Rehan selesai membaca, hujan turun, tak deras,
Tak menyakitkan, tapi cukup. Cukup untuk membasahi wajah-wajah yang berdoa. Cukup untuk menumbuhkan satu tunas lagi. Cukup untuk meyakinkan 3 dukun itu masih di sini. Bukan dalam tubuh, tapi dalam akar, angin, dan harapan. Terima kasih buat kalian yang setia mendengarkan cerita ini sampai akhir. Komen amin agar kita semua dilancarkan rezekinya oleh Allah. Jangan lupa juga untuk share ke grup keluarga, grup alumni, agar mereka juga terinspirasi dari cerita ini. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat beraktivitas kembali.